Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Ya, semoga kalian diberikan sehat bahagia dimanapun kalian berada. Ya, Nah, bersama apa? Sekarang kita akan membahas tentang nasib, ya Pak. nasib. Nah, Ya. gini Pak, seringkali tuh kita melihat ada orang yang nasibnya kayak sial terus gitu, perasaan dia ya. Ya, Nah, padahal dia tuh merasa udah berusaha keras, udah udah berdoa terus gitu ya. ya, Tapi dia tuh merasa masalah itu terus ada Iya. ada aja, terus bermunculan aja. ya, Nah, itu kalau dari sisi pandang tasawuf itu gimana, Pak? ya, baik. Saya akan memberi contoh dulu ya, Mas. Karena pasien kayak gini tuh banyak ya. Atau klien-klien yang datang ke Tasawuf Indonesia itu loh, tentang nasibnya berulang selalu sama itu loh, Mas. Itu sering ya. Saya akan memberikan dua contoh. Ada orang, Mas, menikah itu 7 kali. Ya. Ibu-ibu itu umur 39 tahun nikah itu 7 kali. Setiap tahun mungkin misalnya kalau usianya dulu mau awal menikah 25 kan, selama 14 tahun ya, 15 tahun kan, itu nikah 7 kali, tiap 2 tahun 3 tahun cerai. Karena suaminya selalu, kalau orang Jawa itu nyebut moro tangan, mukul gitu loh. Lalu dia bertanya ke saya waktu itu, pengen diruqyah, Mas, kok saya kalau dapat suami selalu yang KDRT, selalu yang mukul gitu, yang keras gitu. Itu kenapa ya Ustadz, saya kok nasib saya begini terus gitu. Kan sama, berarti kan polanya sama. Dan bukan 2 kali 3 kali, Mas, 7 kali itu. Saya mengingat betul karena itu kan agak ekstrim ya. Iya. Agak ekstrim kan 7 kali itu. Wah, itu luar biasa. Lalu dia kan merasa dia nasibnya sial kan gitu kan. Nah, nasib sial kok terus kan gitu. Nah, ada lagi contoh, Mas, yang ini sering mungkin teman-teman pernah atau sering merasakan atau melihat orang yang mengalami hal semacam ini ya. Ditipu orang itu sering gitu. Jadi kalau ketemu orang ditipu, ketemu orang ditipu, ketemu orang ditipu gitu terus berulang-ulang gitu. Nah itu, atau ada orang dengan model-model nasib atau realitas yang seakan-akan itu berulang. Ya. Nah ini yang nanti kita bahas ya, Mas Fatih ya, tentang tadi pertanyaan Mas Fatih, kenapa kok begitu? Karena sebenarnya itu gini loh, itu sebenarnya bukan nasib yang kita sebut sebagai nasib sial, itu enggak. Ya bukan terus ada lagi orang misalnya merasa ini Allah nggak adil misalnya, kok begini terus gitu. Ya aku diberi nasib kok begini terus gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Kebetulan saya itu menyelesaikan sebuah buku namanya Jalan Sufi Memutus Rantai Karma ya. Nanti kita akan bahas ini dalam beberapa episode ya, Mas Fatih ya. Iya. Jadi nanti teman-teman kalau ingin lengkap ya nanti diikuti episode-episodenya. Ya. Jadi sebenarnya ini mengapa itu berulang? Karena memang itu ada pola, Mas. Pola dari mana? Pola yang dibentuk oleh diri kita sendiri gitu. Ya, jadi itu kayak orang itu ini apa namanya, membuat sesuatu sehingga dia menarik untuk hal lain datang gitu. Jadi magnetnya itu ada terus itu, atau kita sebut aja pola itu magnet ya. Jadi ketika di dalam dirinya ada magnet ditipu, ya dia ditipu terus. Kalau di dalam dirinya ada magnet untuk dipukul, dia dipukul terus. Berarti kayak yang buat pola itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Bukan, ya maksudnya kalau di sini kan di kayak tadi orang-orang ngomong kan, itu nas yang dikasih Allah. Gitu. Iya. Nah kita ini bahas, dilepas dulu pembahasan takdir ya. Karena kita ini membahas dulu di ruang waktu. Iya. Ya kan, membahas takdir itu kan di alam Jabarut, Mas, atau di alam apa namanya Amr. Nah itu di alam Amr atau alam Jabarut, bukan di alam Mulek. Kalau di alam Mulek itu kita membahas tentang sesuatu yang berada di ruang waktu yang ada hukum sebab akibat gitu. Nah jadi jangan kesusu ke takdir. Oh iya. Kalau nanti kita tergesa ke takdir kan nggak ada penyelesaian. Ya akhirnya tadi penyalahan sendiri. Ya nanti nyalain, dan repotnya orang itu kalau bahas takdir dia harus berada di ruang Jabarut atau berada di dalam dimensi non ruang, baru dia bisa membahas takdir itu produktif. Tapi kalau orang bahas takdir ini seperti ini lalu kan seringkali, wah nasib saya kok beda sama orang. Saya gini, akhirnya nyalain Allah gitu. Iya. Malah nggak produktif, Mas. Bahas takdir itu kemungkinannya 2 loh, Mas.
Ini saya sebelum ini karena teman-teman saya ajak dulu untuk melepas bahasan takdir ya. Karena takdir itu kayak gini Mas, kayak bercabang. Jadi kalau kita bahas takdir bisa ke kanan sangat bagus, bisa ke kiri sangat buruk. Kalau saya bahas takdir lalu muncul kedamaian batin, wah itu berarti saya ke kanan itu. Ashabul yamin. Tapi kalau saya membahas takdir, saya ternyata malah jadi putus asa, marah, berarti ashabus shimal. Saya termasuk orang yang golongan orang buruk atau golongan kiri gitu. Nah, jadi kita lepas dulu tentang takdir. Kita bahas tentang hal yang kita pahami di dalam hukum ruang waktu ya, yaitu hukum sebab akibat. Nah, ini akibatnya kok polanya begitu kan gitu ya kan. Berarti akibat ini kita yang ketahuan kan fenomena akibatnya dulu seperti Mas Fatih tanya. Ada orang begini-begini. Lalu saya beri contoh ya. Ada orang kok 7 kali nikah, suaminya selalu orang yang keras. Kok dapatnya gitu terus gitu. Terus ada orang ditipu terus. Nah, mengapa ini terjadi? Ini kan akibat. Sebabnya apa? Sebabnya pola, Mas. Nah, ini ngomong sebab akibat. Nah, ini pola dari siapa asalnya? Dari kita. Jadi, lah ini yang sebenarnya dasar saya membahas buku tentang ini, memutus rantai karma, itu ada 2 ayat dalam Al-Quran yang sangat populer yang sering kita baca, Mas. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, kan gitu dalam Al-Quran ya. Laha sesuatu itu kalau baik, kita mendapatkan sesuatu itu makasabat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Wa alaiha maktasabat, kalau kita mendapatkan sesuatu yang buruk ya sesuai dengan yang kita kerjakan. Atau di dalam ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubah di dalam diri. Nah, berarti fokusnya nanti di diri. Jadi pola ini bukan dibentuk oleh orang, Mas. Dibentuk oleh kita sendiri sebenarnya. Pola nasib maksudnya. Iya. Jadi pola nasib kita itu dibentuk oleh diri kita sendiri, tidak dibentuk oleh orang lain. Kalau dibentuk orang lain namanya nanti kan kita nyebut orangnya jahat, Mas. Lalu efeknya apa? Cari kambing hitam, Mas. Nah, saya selalu bilang ya ke Mas Fatih, ke siapa Mas Jawair ya. Kalau orang ada masalah lalu cari kambing hitam, itu alamat masalahnya nggak akan selesai-selesai. Itu nanti polanya begitu terus. Sampai seseorang itu mau mengubah di dalam dirinya. Sampai merubah makasabat situ. Apa yang dia lakukan. Nah, ini yang harus selalu kita sadari. Jadi jangan langsung tergesa-gesa pada saat ego kita memuncak. Ego memuncak terus nyalahin takdir. Nah, itu repot. Itu nanti repot. Nah, hanya pertanyaan yang sering muncul tuh gini, loh saya nggak pernah jahat sama orang gitu. Saya nggak pernah mukul, kok saya dipukul. Nah, saya nggak pernah nipu, kok saya ditipu, kan gitu. Nah, itu kan sering pertanyaannya nanti di situ. Jadi lalu dia mungkin tidak terima ketika ada orang menasehati itu kabeh karena pola yang kamu buat. Mungkin orangnya tidak akan tidak akan menerima nasihat itu ya. Karena yang disebut kasabat, Mas, atau ma bi anfusihim. Jadi ini ada 2 terminologi ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang di dalam diri. Atau ma kasabat itu bukan hanya gerak loh. Jadi yang disebut tindakan itu bukan hanya tindakan fisik. Nah, ini yang perlu nanti teman-teman sadari. Nah, disitulah nanti perlunya zikir. Bagaimana kita melepas belenggu karma dengan zikir itu? Ya kita sebut karma dulu lah ya, atau belenggu nasib lah. Cara tasawuf mengurai belenggu nasib. itu nanti zikir. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke teknik zikirnya, kita harus tahu teori-teorinya dulu ya. Teori-teori tentang ini tadi, tentang belenggu nasib itu, Mas. Jadi yang disebut tindakan itu bukan hanya tindakan fisik ya. Jadi jangan mengira begini, kan nasihat begini betul, Mas. Jangan nipu orang, nanti kamu dibalas ditipu. Itu nasihat itu ada benarnya. Tetapi untuk ditipu tidak harus menipu. Nah, tindakannya itu bukan tindakan fisik. Nah, ada level tindakan itu ada level 4, Mas. Ini level tindakan yang nanti bisa kita korespondensi dengan
tasawuf dengan zikir nafas nanti. Nah, tindakan pertama itu tindakan fisik. Jadi kalau ada orang menipu orang atau ada orang nyakitin orang, maka dia sedang membuat pola untuk disakiti. Ya. Langsung kalau bahasa agama itu jejak hati, jejak batin, jejak tindakan, asar. Asar ya, kalau dalam bahasa tasawuf itu asar. Kan ada asari sujud, itu jejaknya sujud. Ada asarul kolbi, jejaknya hati. Makanya kalau Imam Al-Ghazali di dalam apa itu kitab yang terkenal Ihya ya, Ihya Ulumuddin, itu setiap orang melakukan kesalahan beliau menyampaikan sebuah hadis ya. Kalau orang melakukan kesalahan nanti ada jejak noktah hitam di dalam hatinya, nanti jadi pola itu. Nah, jadi tindakan itu satu ya, tindakan fisik itu jelas berpola ya. Tapi rupanya tindakan fisik ini tindakan paling lemah. Paling lemah dari sisi ruh. Wong, coba Mas Fatih perhatikan ya, hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Jadi nanti tindakan paling besar itu niat. Oh iya. Bukan tindakan fisik. Ya, tapi nanti dulu. Jadi ada satu tindakan itu di level keinginan ya. Di level fisik. Ya. Ada di level pikiran. Tindakan di pikiran. Lalu ada tindakan di perasaan. Lalu ada tindakan terakhir ini niat, Mas. Nah ini saya sebut ya, ini yang pertama, yang paling lemah ya, itu fisik. Ini tindakan paling lemah ini. Karena ini energinya lemah, seringkali balasannya tidak terlalu kuat, Mas. Ya, makanya kita sering lihat orang itu nyakitin orang terus kok dia tidak pernah disakiti gitu. Lalu yang lebih kuat itu tindakan pikiran, logika, pikiran. Lalu tindakan yang lebih kuat itu perasaan. Lalu tindakan yang paling kuat itu niat. Nah, makanya nanti sebenarnya teknik ini tadi yang saya sebut mengurai belenggu karma itu melampaui 4 hal ini sebenarnya. Nah, itu caranya nanti zikir nafas, tekniknya. Nanti ada zikir nafas jasadiyah, ada zikir nafas qalbiyah, ada zikir nafas nafsiyah, ada zikir nafas ruhiyah. Nah, di situ sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya kalau tasawuf Indonesia ujungnya ya zikir nafas itu. Kalau tekniknya tetap ke situ ya, Mas Fatih ya. Nah, jadi perhatikan ada 4 jenis tindakan ini. Inilah tindakan 4 inilah yang membentuk pola di dalam pola hidup kita, pola perjalanan, atau gini, membentuk magnet di dalam diri kita. Jadi terus magnet. Ini saya kasih contoh. Mas Fatih itu niatnya, kan niat itu yang kita sendiri tahu ya. Terus Mas Fatih itu niatnya dalam hati itu ingin membuat orang lain itu bahagia gitu. Nah, misalnya Mas Fatih itu tiap hari itu gitu, bangun tidur. Makanya Rasulullah itu kalau pagi nanya sahabat kalau habis sholat subuh itu, apa namanya, kaifa asbahta atau kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu pagi ini? Jawabnya para sahabat itu, hari ini saya tidak punya niat buruk kepada orang lain. Terus Rasulullah menepuk-nepuk bahunya, luar biasa, inilah orang beriman. Jadi orang niat elek itu sudah bagus, Mas. Nah, apalagi niat Mas Fatih misalnya pagi ya. Pagi itu bangun tidur, Mas Fatih, apa yang bisa aku lakukan ya buat orang lain, atau minimal apa yang bisa aku lakukan yang membuat ayah ibu bahagia, saudara-saudaraku seneng. Itu aja itu. Nggak usah langsung buat kaum muslimin. Wah, itu ya itu kalau bisa ya bagus, Mas. Tapi Mas Fatih tiap pagi kok begitu, itu membuat pola, Mas Fatih. Nanti Mas Fatih polanya pola magnet bermanfaat. Ya polanya jadi terus, yaitu pola tersebut jadi magnetnya. Jadi magnetnya Mas Fatih. Nanti Mas Fatih delalah itu tindakannya atau sesuatu yang terjadi yang membuat Mas Fatih bermanfaat ke orang. Karena memang pola yang dibuat setiap hari begitu. Makanya di dalam saya itu membaca ada hadis Arba'in Nawawi, itu kan hadis pertama itu saya ingat-ingat terus. Jadi innamal a'malu binniyat. Atau contoh kalau orang setiap hari itu bangun tidur itu gini, Mas. Bangun tidur itu, saya kok kalah sih sama dia. Oh, saya kok kalah, saya harus menang sama orang lain. Saya harus menang sama orang lain. Itu kan negatif, Mas ya. Ingin mengalahkan kepada orang lain itu negatif. Nanti delalah yang datang sama dia, yang ngalahin dia terus. Nanti saya sering gitu. Nanti hidupnya jadi kalah terus. Dia merasa kalah terus, meskipun dia berusaha lebih baik, tetap merasa
ini lebih hebat dariku, tetap merasa gitu. Iya, tetap masa gitu. Ya nanti delala itu hidupnya penuh peperangan. Jadi hidupnya itu penuh persaingan. Kan ada orang itu ya. Orang itu hidupnya nggak bisa rileks karena menurut dia hidup itu ya persaingan nih. Lah karena dia polanya pola persaingan, akhirnya yang datang ke dia kan yang nyaingi dia. Iya. Ya nanti kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah kan gitu. Tapi capek Mas hidup kayak gitu. Iya. Capek, kalau capek energinya lemah. Kalau energinya lemah, ya terus nanti polanya berubah dia. Polanya nasibku jelek, nanti di pola pikiran jadinya Mas. Iya. Kan ada orang itu gini, ya nyun sewu ya, saya mau menyontohkan seorang orang tua. Saya kan sering dikeluhin orang tua Mas. Nggih. Ustadz, anak saya itu loh empat-empatnya, misalnya punya anak 4, itu nggak ada yang bekti sama saya. Nah, itu kok nasib saya buruk banget, padahal saya itu sudah tak sekolah di sekolah Islam. Sudah tak pondokin, sudah di pondok. Tapi mengapa dia begitu Ustadz sama saya? Itu bisa jadi ya, karena saya tidak ingin menghakimi. Tapi itu salah satu kemungkinannya itu begini loh Mas. Setiap hari dia itu merasa gini. Merasa aku sudah begini anakku harus begini. Itu kayak orang tiap hari itu kayak orang transaksi gitu. Nah, jadi dia berbuat baik sama anak itu demi agar anaknya baik sama dia, tanpa dia sadari tapi Mas. iya. Itu pikiran kayak gitu. Jadi mikir setiap pagi tuh, bangun tidur itu atau pas anaknya mau berangkat pondok atau anaknya mau sekolah atau apa ini, wah nanti anakku membanggakan saya. Jadi dia itu berbuat baik sama anak itu karena transaksi gitu. Bukan transaksi nanti ingin dibales uang gitu, enggak. Transaksi anaknya membanggakan dia. Nanti biasanya kalau polanya kayak gitu, nanti anaknya delalah itu jadi malah enggak. Nah itu tindakan pikiran Mas. Nah itu ya. Jadi saya di dalam buku ini saya menjelaskan tentang sebenarnya yang membelenggu nasib kita itu pola yang kita bentuk, ya. Dan pola itu dibentuk bukan hanya oleh tindakan fisik. Nah masalahnya kan orang itu yang disebut kamu nek cara wong Jawa ngundung wohing pakarti, atau menuai apa yang kamu tanam, kan begitu orang. Itu betul. Menuai memanen apa yang kamu tanam, tetapi yang sering orang salah paham atau pemahamannya kurang lengkap, yang disebut menanam itu hanya tindakan fisik. Okay. Makanya banyak orang itu gini Mas. Ini tak kasih contoh-contoh ya. Ada orang ini sudah sedekah Mas. Sedekah ini kan kalau saya sedekah nanti akan jadi magnet rezeki kan. Harusnya ya magnet rezeki. Kok enggak saya itu? Lah itu karena tindakannya kalah sama niatnya. Wong niat itu tadi seperti saya sampaikan ke Mas Fatih, niat itu energi tertinggi. Energi paling kuat itu di niat. Nah kalau kita tindakannya kayaknya bagus, tindakan memberi, misalnya memberi sedekah, itu kan tindakan bagus Mas, iya kan? Tetapi niatnya yang nggak bagus atau niatnya iseh riak gitu, atau bahasanya itu iseh pengen terlihat, pengen didengar gitu. Nah padahal tindakannya bagus, tapi energinya kalah sama energi niat. Nah sehingga banyak orang kepengen rezekinya banyak dengan sedekah malah enggak. Tapi banyak orang yang sedekah itu rileks, ya malah jadi banyak rezekinya. Nah itu yang harus kita pahami. Dan yang paling sering orang salah paham yaitu Mas mendefinisikan tindakan itu. Jadi tindakan itu hanya seolah-olah itu tindakan fisik ya. Oke. Padahal kayak ya selama ini tuh yang sebenarnya menciptakan masalah ya diri kita sendiri kan Pak? Iya. Ya memang begitu. Makanya dalilnya itu la makasabat wa alaiha maktasabat. Allah itu adil. Allah itu adil. Cuma kita itu kan masalahnya tadi Mas, aku sudah membantu dia 2 kali, kok dia nggak bantu saya? Masalahnya begitu, karena dia menilainya itu menilai tindakan fisik saja, bukan tindakan yang lebih goib. Ya pikiran, atau perasaan, niatnya tadi, itu ya. Pikiran, perasaan, niatnya itu tindakan yang jauh lebih kuat. Dari makanya orang itu kalau sudah pikirannya nasibku buruk, ya tadi yang saya awal bilang, misalnya sudah nyalain takdir sejak awal itu, takdirku elek, Allah jahat, Allah nggak gini, Allah nggak adil, udah ya berarti itu kayak membentuk pola Mas. Pola-pola nasib ya. Terus bahasa elek jadi belenggu. Jadi belenggu nasib, nanti itu jadi
membuat orang seakan-akan masalah hidupnya berpola. Berpola itu tadi yang saya beri contoh ekstrim tadi, yaitu kok dapat suami begini terus, atau kok ditipu orang terus, kok kadang-kadang anak ini kok padahal tak sekolahin tapi kok semuanya begitu, kayak pola. Jadi anak pertama begitu, anak kedua begitu, anak ketiga begitu. Itu pola-pola yang kita bentuk. Nah, makanya itu yang disebut tadi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kasabah itu jangan hanya dimaknani tindakan fisik. Yang lebih penting itu tindakan-tindakan kolbiyah. Jadi tindakan itu ada tindakan jasadiyah, ada tindakan kolbiyah, ada tindakan nafsiyah, dan ada ruhiyah. Nah, yang paling kuat itu itu yang niat itu. Itu ya. Makanya innamal a'malu binniyat itu betul-betul harus diulang-ulang ya, hadis kayak gitu. Biar kita memahami betapa pentingnya niat itu. Jadi kalau misal niat itu ya harus gimana, Pak? Niat itu gini loh, niat itu juga ada level-levelan sih, Mas. Yang pertama, jangan niat menyakiti orang. Sudah. Kalau sudah niat itu kita sudah berada di jalan di dimensi yang benar ya. Nanti ada niat itu kan level ya. Ada niat orang itu gini, saya kasih contoh. Mas Fatih kuliah S2 nih. Niatnya apa sih? Kadang-kadang kan niatnya ingin menunjukkan kepada orang lain kan gitu. Itu kan niat mau ngalahin kan berarti. Mau mengalahkan orang. Itu masih niat di bawah, Mas. Karena niatnya masih ingin menunjukkan kepada orang. Tapi niatnya Mas Fatih kalau diubah niatnya biar bapak ibu seneng. Loh, itu sudah bagus. Kan nggak ada yang mau ngalahin orang. Atau nggak nyakitin orang. Ya, yang saya sering kasih contoh loh. Misalnya ada orang punya mantan, dulu ditolak karena nggak S2. Wah enggak, yang seneng aku ada yang S2. Nah, terus dia S2 untuk membuat biar mantannya menyesal. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, itu berarti kan dia S2 niatnya ingin ngalahin orang, ingin nyakitin. Nah, itu nggak bagus. Nah, niat minimal itu niat jangan nyakitin. Sudah, itu minimal. Kalau yang kedua lebih tinggi niat nyenengin orang. Ya. Yang paling luar biasa niat berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Nah, yang paling bagus nggak niatnya ya demi Allah aja. Itu yang paling tinggi ya sudah. Niat di mana kalau dalam bahasa Al-Quran itu wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin itu orang yang berbuat baik karena kesadarannya tentang Allah, bukan karena kan ada niat ingin nyenengin orang. Itu ya bagus, sudah bagus loh ya, itu sudah bagus. Tetapi nanti resikonya kalau yang disenengi jadi nggak seneng, agak marah kita. Jadi misalnya Mas Fatih ngasih pecel nih, bah tak kasih pecel. Karena kan niatnya pasti mesti nyenengin saya kan. Tapi ndelalah saya bilang, alah pecel aku rasa seneng kok. Nah, Mas Fatih saya bilang begitu, Mas Fatih malah asem kan gitu ya. Sudah tak bila-bilain antri pecel enak, malah bilang begitu. Nah, nanti ya risikonya begitu, Mas. Di situ masih ada ruang-ruang negatif. Jadi niatnya. Kalau niatnya, bagaimana niat kita biar tidak ada ruang negatif itu kalau yang demi Allah dok. Kalau demi Allah itu Mas Fatih ngasih saya pecel, saya nggak terima kasih, Mas Fatih rileks sekali. Karena aku itu memberi Abah pecel, bukan karena Abah, karena Allah. Jadi kalau saya nggak berterima kasih, Mas Fatih ya rileks aja. Ya kan gitu. Nah itu. Nah, yang paling buruk tadi, Mas. Jadi itu yang saya sebut niat ya. Ya memang membahas niat ini sangat dalam sebenarnya ya. Nanti, tetapi yang paling penting saya pokoknya pesen jangan niat nyakitin orang. Ya itu ya. Jangan niat balas membuktikan kepada orang. Nah, itu kayak gitu-gitu mulai diredakan ya. Mulai diluruhkan. Jangan terus nanti jadi pola hidup persaingan. nanti hidupmu adalah penuh persaingan. Nanti dagang adalah gitu. Kalau orang itu niatnya begitu, Mas. Adalah dagang. Nanti ada pesaing pusing. Pusing. Kadang pusing. Nanti begitu pusing. Makanya nanti terus jadinya penjualannya merosot atau gimana ya? Atau adalah penjualannya bagus tapi ada aspek yang lain yang turun. Nanti adalah begitu, Mas. Karena itu tadi, karena magnet. Dan pola kayak gitu itu kabar buruknya, Mas. Pola kayak gitu tuh sering nggak disadari.
tapi ada kabar baik, tapi bisa dilampaui. Nah. Gitu. Jadi kayak ya niat tadi ya, misal di hubungan bantu-membantu, tolong-menolong ya Pak. Iya, Ya misal kayak tadi jejak apa? jejak batin. Jejak batin, misal saya udah membantu, berarti kamu harus membantu aku nanti. Nah, itu Iya. kan niatnya harus, berarti ada kewajiban. di Ada situ, kewajiban, berarti dia hidup ya hidup persaingan nih. kan? Ya transaksi itu tadi lah. Iya. Dan kalau transaksi itu, makanya gini Mas Fatih, ini saya mumpung ingat ya. Tempat paling buruk itu kan pasar. Ya. Kata Rasulullah ya dalam hadis ya, tempat paling buruk itu pasar, paling baik itu masjid. Bukan berarti orang nggak boleh ke pasar. Maksudnya paling buruk itu di pasar itu kan persaingan. Minimal persaingan antara pembeli dan penjual kan. Ya. Penjualnya ingin harga mahal, pembelinya ingin harga murah. Nah itu makanya disebut begitu, karena kalau tadi orang niatnya itu hidup penuh persaingan begitu Mas Fatih, wah itu hidupnya lelah. Jadi kalau nanti ada orang terus gampang capek gitu, wah saya capek hidup tidak tenang. Bahkan nanti pola itu Mas, nah ini uniknya ya, nanti pola itu ke bawah orang sudah pensiun misalnya, ini saya kasih contoh ya. Dia itu sukses sebenarnya. Dulu sukses waktu meniti karirnya sukses. Wah, karirnya bagus. Orang-orang ya, wah, menurut dia hebat gitu. Tapi setelah pensiun, dia mengalami penderitaan. Jadi kan harusnya begini, wong pensiun kan kudunya seneng tuh. Ya. Iya kan? Pensiun itu kan hakikatnya berhenti lalu menspiritual kan gitu. Iya kan? Nah, jadi pensiun itu madeg pandito nih cara wong Jawa Mas. Ya, jadi meruhani. Ya kan wis tidak disibukkan oleh aktivitas duniawi yang dulu pernah dia tekuni ya. Iya. Nah, tapi ketika dia pensiun kok dia nggak bisa begitu? Karena polanya dulu pola persaingan waktu dia bekerja itu. Tapi kalau dulu waktu dia belum pensiun polanya adalah pola kebermanfaatan, bukan pola bersaing. Nanti waktu pensiun dia bahagia. Itu pola. Jadi nanti makanya banyak pasien gitu. Saya ini udah pensiun Ustadz, sudah nggak punya beban hidup, anak-anak sudah mandiri, tapi hidup saya kok kosong ya gitu. Saya nggak itu sebenarnya pola yang dibentuk ya. Nah sehingga nanti dia semakin sepuh semakin menderita. harusnya semakin usia nambah itu semakin berbahagia harusnya. Ya gitu Mas Fatih. Yes. Mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin tanyakan ya Pak. Cuman kita cukupkan dulu episode kali ini. Kita akan sambung pertanyaan-pertanyaan di episode ke depan ini ya. Episode selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup di sini teman-teman, kita ada kabar gembira bahwa tanggal 26 April nanti di hari Minggu ya, kita akan mengadakan webinar gratis tentang Jalan Sufi Memutus Karma. Webinar ini kami berikan gratis kepada teman-teman yang ingin ikut. Namun kami juga ada buku nih teman-teman. Ya buku itu, buku karma juga. Ya buku yang ini ya Mas ya. Nah buku itu kami menjualnya berupa buku fisik di Shopee dan Tokopedia. Teman-teman nanti bisa cek di link yang kami sediakan di bawah. Nah kami juga menjual e-booknya teman-teman. Yang e-booknya nanti bisa kalian cek di link ID, yang mana linknya juga kita kasih di bawah juga. Nah untuk informasi seputar webinar atau pembelian buku selengkapnya bisa teman-teman chat di WA kami. WA kami ada di deskripsi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.